yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita menaikkan pujian kita. Kita bersukacita bersama-sama. Katakan yes you are Lord. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. katakan Gloria. Mari dengan sukacita naikkan pujian ini. Lihat bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Sebab bermazmur bagi Tuhan itu baik adanya. Mari kita bersama-sama katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Yesus, dalam-Mu kami mengasihi Kau.
kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Terima kasih Tuhan, kami melewati setiap situasi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dari awal. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Katakan dalam-Mu ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku tenang, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu
bersyukur buat pribadimu. Kami bersyukur buat setiap keadaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Oh, dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu kami tenang, dalam-Mu kami alami sukacita, dalam-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat sembah-Mu, angkat pujian-Mu, angkat mazmur-Mu bagi Tuhan. Oh, dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu kami tenang, dalam-Mu kami sukacita. Bersyukur buat anugerah-Mu. Syatakaralabaya syatakaralabaya. Oh, mari saudaraku angkat sembah-Mu. Syatakaralabaya syikamaya neharalabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur memiliki gembala yang baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur mengenal Engkau sebagai pribadi di dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan kekuatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau di hidupku, oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa persembahanku untuk Yesusku yang terindah.
yang menjadi pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama. Ku membawa, oh hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa hidupku, oh inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan jiwaku, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Oh, hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, jiwa
Selamanya ku kan menyembahmu. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini kami boleh muji-muji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pengagungan, pujian yang kami sampaikan kepadamu itu Kau terima dan membuat kami semakin kagum akan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, firman-Mu ini menjadikan sebuah tuntunan di dalam kehidupan kami supaya kami hidup benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi juga yang mendengarkannya supaya rahasia-rahasia dibukakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Beberapa minggu yang lalu sampai dengan minggu ini di doa pagi kita sedang berbicara, kita bahas tentang kitab Wahyu, di mana jemaat-jemaat, ketujuh jemaat itu adalah gambaran daripada jemaat pada saat ini, di mana kalau boleh disimpulkan semuanya Tuhan mau umatnya itu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan dan bertobat dari jalannya yang sesat, kembali kepada Tuhan. Intinya Tuhan mengendaki pertobatan. Tuhan tidak mengendaki kebinasaan, tapi Tuhan ingin semua itu diselamatkan. Dan itulah kerinduan hati Tuhan sampai selama-lamanya. Dia ingin umatnya, umat ciptaannya itu bersama-sama dengan Dia. Maka Dia memberikan anugerah yang terindah, yaitu Tuhan Yesus kepada kita, supaya semuanya diselamatkan. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya akan judul khotbah saya ini, yaitu dengan pertobatan sejati. Saudara, mari kita lihat, kita siapkan di dalam Lukas 15, ayat 11 sampai yang ke-32. Tapi kita tidak usah baca total, tapi saudara tahu bahwa di situ ada judul perikopnya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nanti kita akan baca perbagian-perbagian saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita belajar tentang bagaimana perumpamaan tentang anak yang hilang ini, mari kita belajar total dari Lukas 15 ini. Lukas 15 ini Yesus berbicara dengan siapa? Yesus sedang berbicara dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, dan juga ada di antaranya yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Dua kelompok ini yang diajak bicara. Pada waktu Yesus berbicara dengan orang pemungut cukai, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak terima. Coba lihat di ayat 2. Lukas 15 ayat yang kedua. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, mungkin dalam bahasa yang sederhana, ia Mesias, masakan dia menerima orang berdosa? Masakan dia mau bergaul dengan orang-orang berdosa? Dengan pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang yang pezina, dia bergaul. Anak manusia pengen semuanya itu bertobat. Coba lihat di dalam ayat yang ke-7.
Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, nah di sini aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada kata bertobat. Lukas 15 ayat 1 sampai ke-7 ini berbicara tentang Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang memiliki 100 ekor domba dan satu hilang. Dia cari beberapa hari, cari ketemu. Dia panggul di pundaknya dan dia memberitahukan kepada teman-temannya, ayo bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Bersukacita sangat karena dombaku satu itu kutemukan. Yang 99 itu ditinggalkan. Tapi yang satu ini dicari sampai ketemu. Oleh sebab itu, ayo bersukacita bersama-sama dengan aku. Karena satu ditemukan. Ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Siapa orang banyak ini dan siapa orang yang berdosa ini? Lebih jelas di situ dengan siapa Yesus bergaul. Dia bergaul dengan orang-orang berdosa dan memungut cukai yang dianggap orang berdosa oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Yesus tidak tertarik dengan 99 tapi tertarik dengan satu orang berdosa yang bertobat. Terus yang kedua Yesus memberikan perumpamaan lagi. Lihat di ayat ke-8 sampai yang ke-10. Di situ dengan judul perikop perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kok sama ya ini ya? Ini pertama domba yang hilang, yang kedua dirham yang hilang, yang ketiga nanti anak yang hilang. Ini adalah seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Dia kehilangan satu saja, dia mencarinya, menyalakan pelita, menyapu, mencarinya dengan cermat sampai menemukan. Ketika dia menemukan, dia memanggil tetangga-tetangganya dan berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Lihat ayat 10. Coba saudara baca ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Sama kan? Ayat 7 dengan ayat 10. Penekanan satu orang berdosa itu bertobat, bersukacita dengan sangat. Nah, menginjak yang ketiga, perumpamaan yang ketiga yang disampaikan oleh Yesus itu tentang perumpamaan anak yang hilang. Mari kita belajar di sini. Saudara, pada ayat yang ke-32, coba lihat Lukas 15 ayat yang ke-32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Telah hilang dan didapat kembali. Pertobatan digambarkan Tuhan seperti seorang anak bungsu ini yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, kalau kita lihat di sana di ayat 2 tadi, persungutan orang Farisi dan ahli Taurat ini dia sedang bersungut-sungut. Kenapa Yesus ini Mesias ini dia berbicara dengan orang berdosa? Kok tidak dengan kita? Saudara, lihat apa yang diketahui oleh Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat ini mengerti kebenaran, tetapi dia tidak mau hidup dalam kebenaran. Mengerti tentang kebenaran, saya ulang lagi, mengerti tentang kebenaran, tetapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Berapa banyak orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Mungkin kita juga.
tahu kebenaran tapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Saudara, kita ini seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita berlaku seperti ini. Tiga perumpamaan ini Yesus sedang berbicara mengenai mereka. Lebih baik satu orang bertobat daripada 99 tidak mengalami pertobatan. Lebih baik satu dirham ditemukan daripada 9 yang ada. Lebih baik. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, tujuan Yesus itu sebenarnya mencari orang berdosa. Kalau saudara merasa diri saudara berdosa, kabar baiknya Yesus itu mencari seperti saya dan saudara. Asal kita mau mengakui, sadar bahwa kita ini orang berdosa yang perlu diselamatkan. Ada tipe-tipe orang. Yang pertama yaitu orang berdosa dan sadar bahwa dia itu harus diselamatkan. Dia mencari. Ini tipe orang pertama. Yang kedua, tipe orang yang berdosa dan tidak mau mencari solusinya. Yang ketiga, tidak sadar bahwa dirinya berdosa. Yang ketiga ini parah. Saudara, tujuan Yesus ada pada Lukas 19 ayat 10. Mari kita lihat Lukas 19 ayat 10. Ini ketika Yesus berbicara kepada Zakheus. Yesus sedang bercakap-cakap dengan Zakheus. Ayat 9 katanya, ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia atau Yesus sendiri datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Yesus mencari orang yang berdosa. Itulah alasannya kenapa Yesus berdampingan, hidup bisa bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena dia rindu menyelamatkan. Supaya semua orang itu bertobat. Lukas 5. Kembali ke Lukas 5. Kita ke Lukas 5. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ini bersama-sama dengan orang berdosa. Ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Nah, perhatikan. Kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi bukan orang benar bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang benar. Dia datang bukan untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa supaya bertobat. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa bertobat itu sebenarnya? Bertobat itu adalah dari bahasa Inggrisnya repentance, atau dalam berasal dari kata Yunani metanoia. Metanoia itu gini, itu perubahan pola pikir.
Jadi perubahan pola pikirnya sudah berbeda dengan pola yang lama. Bukan berhenti sementara tidak, tapi terjadi perubahan pola pikir di dalam hidupnya. Kalau dulunya melakukan ini kemudian berhenti, itu bukan bertobat, belum bertobat. Kalau berhenti, tetapi kalau ada perubahan pola pikir, maka disitulah terjadi pertobatan yang sebenarnya. Contoh, dulu dia mencuri, kemudian berhenti. Sudah bertobat belum? Belum. Tetapi kalau terjadi perubahan pola pikir, dulu mencuri itu mengambil milik orang lain. Ini tidak boleh, ini bukan haknya. Terjadi perubahan pola pikir, dia berhenti dan kemudian berbalik arah, bukan lagi mengambil tapi memberi. Nah, ini terjadi pertobatan. Ini perubahan pola pikir. Kalau kita minum sampai mabuk, berhenti, itu belum bertobat. Tapi kalau kita tahu dan dulu itu menjadi kesukaan kita, dan kemudian kita tahu kebenarannya bahwa itu tidak boleh, itu tidak disukai Tuhan, dan sekarang berhenti. Sekarang gini, ini apa yang ku anggap dulu itu kebanggaan, apa yang ku anggap ini kesenangan, sekarang ini ku anggap sampah. Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Sekarang ini ku anggap sampah, semuanya itu harus ku buang. Dengan sadar akal kita berkata, ini harus ku buang. Ini tidak lagi harus kulakukan. Aku dengan sadar. Bukan karena perintah orang lain. Nah, itu kata metanoia. Arti yang berikutnya lagi ada tujuan yang baru yang berbeda dari tujuan yang lama. Kehidupan kita mulai memiliki tujuan yang baru. Yaitu tujuan yang menyenangkan Tuhan. Sampai terjadi sebuah perubahan. Kita sering kali dengar kata-kata begini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Itu metanoia. Kalau kita berkata saya berusaha berubah, tapi tidak sampai terjadi perubahan, itu belum bertobat. Itu belum mengalami namanya metanoia. Matius Henry berkata gini, Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Tuhan tidak ingin ada orang yang binasa. Coba kita lihat 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya semua orang diselamatkan. Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi Tuhan itu ingin semua orang diselamatkan. Mari kita lihat kembali kepada Lukas 15. Tentang perumpamaan anak yang hilang. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-11, itu Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu yang sulung dan yang bungsu. Terus yang bungsu itu meminta bagiannya. Kalau dalam budaya di sana, kalau sudah waktunya dia akil balik, ya itu sudah menjadi bagiannya, itu sudah menjadi warisannya. Bukan tidak sama dengan budaya di tempat ini. Kalau orang tuanya masih hidup meminta warisan itu tidak pantas. Tapi kalau di budaya sana, kalau sudah menjadi haknya, ya itu bagiannya. Tidak salah juga. Nah, setelah dia lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka, ayat 12. Beberapa hari kemudian anak itu menjual bagiannya dan pergi jauh. Nah,
pergi ke negeri yang jauh. Berarti ini pergi, kesalahan daripada anak bungsu ini jauh dari rumah bapaknya. Jauh dari rumah bapaknya, kemudian dia hidup berfoya-foya. Karena uangnya banyak, saudara. Warisan papanya itu total semuanya, kalau dari adat orang Yahudi, itu kalau dia anak sulung itu menerima 2/3 bagian dari total semua, dan anak bungsu itu menerima 1/3. Bayangkan 1/3 dari harta ayahnya itu bukan banyak, tapi banyak sekali. Kalau sudah pegang uang banyak, inilah yang kadang-kadang membuat orang berdosa. Ya, lebih baik sekarang nggak usah pegang uang banyak. Yang penting ATM-nya isinya banyak. Oh, bukan begitu, saudara. Ya, kalau sudah di dompet ini ada uang yang banyak, ada ATM yang nilainya besar, hati-hati. Jangan sampai kita ngalami seperti anak bungsu ini. Udah bisa melakukan semuanya bisa dibeli. Sampai yang tidak boleh dibeli pun dibeli. Nah, bahaya kan? Dompet atau uang itu bisa membuat kita berdosa. Nah, apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Mereka hidup berfoya-foya, memuaskan hawa nafsunya. Nah, di sini dengan jelas kalau dia sudah memuaskan hawa nafsunya, dia tidak ingat lagi bahwa dia itu anak bapa. Dia tidak ingat lagi bahwa dia itu statusnya menyandang status anaknya bapa. Ini sesuatu yang memalukan sekali. Tidak menghormati bapaknya lagi. Yang penting dia bisa memuaskan hawa nafsunya. Nah, kesalahan yang ketiga, dia sampai ketika hartanya habis, dia bekerja di tempat peternakan babi sebagai penjaga babi. Padahal orang Yahudi kalau menganggap babi ini najis. Dia pergi dan dia bekerja pada tempat peternakan babi. Ketika perutnya lapar, dia sudah mulai berubah pikirannya. Daripada aku mati di sini, dia mau makan. Ketika mau makan, makanannya babi yang seharusnya bukan dimakan oleh manusia, mau makan gini, dia kaget. Aku kok di sini ya? Aku kok di sini ya? Seharusnya aku tidak seperti ini. Sekarang aku melarat, aku jatuh semuanya, aku tidak mempunyai apa-apa. Sudah, aku tak kembali saja. Aku tak kembali kepada Bapa. Tapi dia mikir gini, apa Bapak menerima? Sudahlah. Kalau begitu aku akan tetap kembali pada Bapa. Tapi aku pengen jadi budak, dijadikan budak enggak apa-apa. Disinilah terjadi pola pikirnya yang kacau. Jadi kalau orang itu hidup di luar Bapa, di luar Tuhan, maka kehidupannya akan semakin terpuruk dan terpuruk sampai pola pikirnya berubah. Yang dulunya dia anak Allah, sekarang ini jadi berubah total. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam yang segala sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, jadi dilakukan. Statusnya yang dulunya anak bapa, sekarang lupa. Karena apa? Terseret oleh dosa-dosa itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 ciri pertobatan yang sejati. Yang pertama, saudara catat ini. Ayat 17. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya.
di sini, stop sampai di sini. Lalu ia menyadari keadaannya. Pertobatan itu harus diawali dengan menyadari keadaan. Bagaimana kita bisa menyadari keadaan? Kalau kita tidak tahu keadaan yang harus sebenarnya yang harus kita kembali. Saudara, Tuhan itu bisa membuat seseorang bertobat melalui keadaan. Kalau sudah sampai gini, diselentik sama Tuhan, telinganya dijewer sama Tuhan melalui keadaan. Mungkin sakit, mungkin ekonomi. Sudah saatnya engkau kembali kepada Tuhan. Ini Tuhan sedang berbicara kepadamu. Bertobatlah. Saya tidak mengatakan bahwa ketika sakit atau ketika saudara jatuh itu saudara berdosa. Tapi begini, itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat saudara sadar kembali. Ya, aku harusnya seperti anak Bapa. Mungkin kalau engkau terlilit hutang, hari ini saudara, ketika engkau menyadari, harusnya aku tidak seperti ini. Aku ini anak Bapa. Anak raja, gak mungkin. Pola pikirnya harus berubah. Dan keadaan itu akan membuat saudara berbalik dari jalan yang sesat kepada jalannya Tuhan. Itu namanya pertobatan. Mungkin lingkungan. Bisa, saudara. Lingkungan ini membuat saudara bertobat bisa. Komunitas yang benar akan membuat orang punya tolak ukur. Iya, aku salah. Aku harus bertobat. Komunitas yang sehat itu bisa dipakai Tuhan sebagai sarana untuk saudara menyadari keadaan saudara dan saudara bertobat. Lingkungan, mungkin ucapan kita akhirnya melukai lingkungan sehingga lingkungan mengucilkan saudara. Saudara, mungkin saja itu Tuhan sedang berbicara. Ketika kita sadar, iya, Tuhan, berarti aku salah ini. Kembali. Langkah yang kedua, itu yang pertama, harus menyadari keadaan dulu. Jadi supaya kita mengalami pertobatan yang sejati, kita harus nyadari benar-benar. Kalau karena orang lain ngomong gini, orang lain, kamu harus berhenti. Kita berhenti karena kata orang lain dan kita belum benar-benar menyadari keadaan kita. Secara akal kita belum setuju sebenarnya dengan orang itu. Maka sudah akan kembali lagi. Kenapa? Karena orang lain, karena perkataan orang lain, bukan pikiran saudara menyimpulkan secara pribadi bahwa ini salah dan aku memutuskan untuk berhenti. Sebelum akali saudara itu menyimpulkan, maka itu belum pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati ketika seseorang ini menyadari keadaannya. Kalau dari kata orang, belum menjamin. Tapi ketika saudara sudah menyimpulkan di dalam pikiran saudara. Seperti tadi saya katakan bahwa perubahan pola pikir itu membuat orang berubah. Bisa enggak orang merokok berhenti merokok seketika? Bisa ketika terjadi perubahan pola pikir. Bisa enggak orang suka mabuk itu berhenti mabuk seketika itu? Bisa ketika terjadi perubahan pola pikir. Jangan menunggu sakit dulu baru saudara bertobat. Jangan menunggu vonis dulu baru menunggu vonis dokter dulu baru saudara bertobat. Jangan, terlambat saudara. Biarlah pikiran saudara, akal saudara dengan sadar menyimpulkan bahwa saudara harus berhenti. Mungkin saudara sedang bergumul dengan pelayanan saudara. Saudara sedang bergumul dengan
sesuatu yang tidak, pelayanan yang tidak benar, saudara bergumul dengan perkataan saudara yang tidak benar, maka saudara perlu menyadari, akal saudara, pikiran saudara perlu menyadari bahwa itu enggak benar. Dari mana itu? Dari firman juga bisa. Firman Tuhan itu ketika kita baca dan kebenaran itu kita tangkap, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi perlu menyadari secara akali kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita harus meninggalkan itu. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama menyadari keadaan. Yang kedua, mulai ambil keputusan untuk melangkah. Ambil keputusan untuk melangkah. Ayat yang ke-18 yang A. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ambil keputusan untuk mulai melangkah. Saudara tidak akan sampai ke atas kalau saudara tidak menapaki tangga yang paling awal. Jika itu ke atas itu tidak ada lift, cuma ada tangga. Tapakan awal itu menentukan. Langkah awal itu menentukan sekali. Saudara mari lihat Mazmur 51. 51 ayat 5 dan 6. Mazmur 51 ayat 5 dan 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Nah, ada kata-kata sadar. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Kau anggap jahat supaya ternyata engkau adil di dalam keputusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Saudara sadar pikiran saudara dan mulai melangkah. Yang ketiga adalah menerima konsekuensi. Ini yang tidak mudah. Ketika orang bertobat, seperti paku yang tertancap di tembok, kemudian paku itu dicabut. Pakunya sudah beres, tetapi bekas yang ada di tembok itu masih ada. Itu konsekuensi, saudara. Ketika saudara berbuat dosa, ada konsekuensinya. Tetapi maut, sengat mautnya itu sudah diambil sama Tuhan. Anak muda ini, anak yang bungsu ini, dia bangkit kepada Bapa dan disadar dia berdosa. Dia tidak layak dijadikan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Dia sadar, aku salah sudah. Maka kalau ini harus kutanggung, itu konsekuensiku. Menyadari keadaannya dan mau menanggung konsekuensi. Apa yang terjadi ketika hal ini sudah saudara miliki, menyadari keadaannya, lalu mengambil keputusan untuk melangkah. Yang ketiga, mau menerima konsekuensinya. Apa yang terjadi? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini ada berita baik bahwa Bapa itu memberikan anugerah. Saudara lihat ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, yang lari itu bukan dia kepada bapak, tapi bapaknya lari kepada dia. Dalam budaya orang Yahudi ini tidak biasa. Ini dilihat orang banyak. Ini perbuatan yang benar-benar memalukan. Bapaknya bersedia untuk dipermalukan demi anaknya. Satu anak bertobat, baginya itu sebuah
sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersuka cita sampai dia berpesta demikian. Nah saudara, sampai-sampai Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Satu orang berdosa bertobat, itu sama dengan seorang yang mati dihidupkan kembali. Mulailah melangkah untuk bertobat. Kalau hari ini Tuhan berkata kepadamu, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini Tuhan sedang berkata dengan engkau untuk engkau bertobat, cepat berbalik dan ambil langkah, ambil sebuah keputusan untuk melangkah. Kalau Tuhan berbicara hari ini, saudara, cepat responi semuanya itu. Maka Tuhan akan berikan anugerah kepadamu. Sebab Ia ingin semuanya diselamatkan. Supaya saya diselamatkan, supaya saudara diselamatkan. Mari kita datang kepada Bapa. Mari lipat tanganmu dan pejamkan matamu. Saudara mulai berdoa. Minta ampun kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku mau berbalik kepadamu. Aku ingin mengalami pertobatan yang sejati, Tuhan. Ampuni aku kalau aku sudah keluar jauh dari rumah Bapa. Aku hanya hidup memuaskan hawa nafsuku saja. Ampuni aku, Tuhan. Pada saat ini aku mau bertobat kembali kepadamu. Terimalah aku, Tuhan. Terimalah aku. Apapun konsekuensinya, aku mau, Tuhan. Terimalah aku di dalam anugerah-Mu. Saudara yang saat ini sedang bergumul dengan dosa saudara, angkat tanganmu saat ini. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Engkau melihat pikirannya sudah mulai memutuskan untuk bertobat. Menyadari keadaannya. Dan mulai mengambil langkah-langkah praktis untuk melangkah. Mendekat kepada Bapa. Anugerah-Mu kiranya tercurah baginya. Terimalah mereka, Tuhan. Ampuni segala dosa-dosanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan masuk ke sakramen perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur yang sudah didapatkan. Dan mungkin kalau ada yang belum mendapatkan, saudara bisa memakai sarana apapun saja, tetapi yakinilah bahwa itu tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan mengangkat roti dan mulai saudara berdoa, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Ucapkan syukur bahwa Dia memberikan tubuhnya untuk engkau. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Yesus sudah dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada saudara supaya saudara menjadi satu dengan Dia? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita angkat ini adalah lambang daripada darah Kristus. Darah yang memeteraikan perjanjian baru di dalam kehidupan. Kita diampuni oleh Tuhan. Kita masuk di dalam anugerahnya sampai selama-lamanya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah engkau menyembah dalam hatimu, menyembah Tuhan, ucapkan syukur. Seperti anak bungsu yang diselamatkan, seperti anak bungsu yang bertobat. Engkau diterima Bapamu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah pikiran kami mulai bertobat. Biarlah ada perubahan pola pikir dalam pikiran kami. Ada tujuan yang baru di dalam kehidupan kami. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Tuntun kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari saudara, angkat sekali lagi kedua tanganmu. Kami minta anugerah-Mu tercurah Tuhan. Kami minta berkat-Mu tercurah Tuhan. Hamba-Mu mengangkat tangan di hadapan jemaat-Mu semuanya. Yang ada di rumah-rumah, yang ada dimanapun juga Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai-Mu. Rahmat-Nya senantiasa baru di dalam hidup-Mu. Diberkatilah Engkau. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah hidup pernikahan-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah buah kandungan-Mu. Dilindungi Engkau. Diselamatkan Engkau. Disertai Engkau oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.